kita goyang-goyang lihat. Sini ya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ahlan bikum. Selamat datang di channel Darasna Ma'an. Masih bersama kami. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah i'lal. Qaidul i'lal, kitabnya seperti ini. Bagi yang belum beli silakan beli di toko terdekat. Saat ini kita akan menjelaskan dan membaca dari kitab Qaidul i'lal pada kaidah yang keempat. Al-Qaidatur Rabi'ah, bunyinya qala al-muallif idza ijtama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin wahidatin wa subiqat ihdahuma bisukuni ubdilatil wawu ya'an thumma udghimatil ya'ul ula fi tsaniyah lil mujannasati. Contohnya nahwu mayyitun wa marmiyun asluhuma maywitun wa marmuyun. Oke, langsung saja kita jelaskan. Jangan lupa ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Al-Qa'idatur Rabi'ah, kaidah yang keempat. Qala al-muallif idza ijtama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin wahidah. Jika wawu dan ya berkumpul dalam satu kalimah, dalam satu kata terdapat wawu dan ya dan tidak diharuskan wawunya duluan atau ya-nya duluan. Jadi ada kalanya nanti wawu dan ya, wawunya di permulaan dan ya-nya di nomor 2. Ada kalanya ya-nya yang duluan, wawunya yang belakangan. Wasubiqat ihdahuma bisukuni. Dan salah satu dari wawu dan ya tersebut, pokoknya yang pertama adalah berharokat sukun. Ubdilatil wawu ya'an, maka wawunya diganti menjadi ya. Jadi nanti dua-duanya menjadi ya. Wa udghimatil ya'u al-ula fi tsaniyati. Sehingga ya yang pertama dimasukkan atau diidghamkan ke dalam ya yang kedua, karena sudah dirubah wawunya tadi menjadi ya, jadi kedua-duanya sudah jadi ya. Yang pertama mati dan yang kedua berharokat sehingga diidghamkan. Nahwu mayyitun wa marmiyun. Contohnya mayyitun dan marmiyun. Asluhuma maywitun wa marmuyun. Asalnya mayyitun adalah maywitun. Marmiyun asalnya adalah marmuyun. Ini kata mayyitun dan marmiyun sudah sering kita jumpai dan sudah sering kita dengar juga, dan ternyata ada i'lalnya juga. Untuk kemudian kita akan membaca dalam contoh i'lalnya, redaksi i'lalnya. Silahkan disimak tulisan pada kitab PDF berikut ini. Oke, bagaimanakah proses i'lalnya? Kita ke screenshot berikutnya. Qala al-muallif al-i'lalu mayyitun asluhu maywitun ala wazni fa'ilun. Mayyitun asalnya adalah maywitun mengikuti wazan fa'ilun. Jadi mayyitun itu termasuk sifat musyabbahah atau artinya adalah sesuatu yang mati mengikuti wazannya fa'ilun. Jadi ada dua lughah, ada yang membaca mayyitun dengan tasydid dan dibaca kasroh ya-nya, ada yang membaca mayyitun dengan ya-nya disukunkan. Nah, ini yang kita bahas adalah yang lafal mayyitun dengan tasydid dan dibaca kasroh ya-nya mengikuti wazan fa'ilun. Ubdilatil wawu ya'an lijtima'ihima fi kalimatin wahidatin wasubiqat ihdahuma bisukuni. Wawu diganti menjadi ya karena wawu dan ya berkumpul dalam satu kata dan didahului salah satunya itu dengan berharokat sukun. Jadi adanya wawu dan ya berkumpul dalam satu kata dan huruf yang pertama dari antara wawu dan ya tersebut, pokoknya yang pertama adalah berharokat sukun. Tidak dibatasi apakah yang pertama adalah wawu atau yang pertama adalah ya. Jadi yang kita garis bawahi adalah yang pertama berharokat sukun, baik nanti itu berupa wawu ataupun ya. Setelah diganti maka fasara mayyitun, maka menjadi may ya mati yitun. Tsumma udghimatil ya'u al-ula fi tsaniyati lil mujannasati. Lalu diidghamkan, dijadikan satu atau dimasukkan ya yang pertama ke dalam ya yang kedua karena sudah satu huruf yang sama yaitu ya. Fasara mayyitun, maka menjadi mayyitun.
Contoh yang kedua, marmiyun, asluhu marmuyun ala wazni maf'ulun. Marmiyun asalnya adalah marmuyun, mengikuti wazan maf'ulun. Nah, ini wazannya maf'ulun, termasuk isim maf'ul. Dia dari rama yarmi. Nah, ketika diikutkan wazan maf'ulun menjadi marmuyun, proses i'lalnya yang pertama adalah ubdilatil wawu ya'an lijtima'ihima fi kalimatin wahidatin wasubiqat ihdahuma bisukuni. Wawu diganti menjadi ya karena berkumpul wawu dan ya tersebut dalam satu kata, dan salah satu dari keduanya dan salah satu dari wawu dan ya itu yang pertamanya adalah sukun. Nah, di sini kita lihat marmuyun, wawu dan ya, wawu duluan, ya belakangan, wawunya yang disukun. Maka wawu diganti menjadi ya. Fasoro marmuyun. Marmu ya mati yun. Thumma udghimatil ya'u al-ula fi thaniyati lil mujannasati. Lalu diidghamkan ya yang pertama ke dalam atau kepada ya yang kedua karena sudah menjadi huruf yang sama, maka fasoro marmuyun. Setelah diidghamkan menjadi marmuyun, mimnya masih di dhammah. Thumma kusiratil mimu litaslamal ya'u. Mim kemudian dibaca kasroh, diganti harokat dhammahnya menjadi kasroh supaya ya yang tadi sudah di-i'lal, sudah diidghamkan selamat, tidak di-i'lal lagi menjadi wawu lagi, tidak. Maka fasoro marmiyun menjadi marmiyun dan selesai. Jadi yang jadi notis atau catatan atau garis bawah dalam pembahasan kaidah yang keempat ini, paling tidak pertama ada wawu dan ya berkumpul dalam satu kata. Contohnya tadi maywitun, ya duluan, wawu belakangan, ataupun marmuyun, wawu duluan, ya belakangan. Pokoknya tidak masalah tentang urutan siapa yang duluan, pokoknya. Nah, ini yang jadi garis bawah atau notis kedua adalah pokoknya yang pertama berharokat sukun. Jadi untuk tadi yang jadi pembahasan adalah jika ada wawu dan ya berkumpul, tidak dipentingkan, tidak menjadi patokan siapa yang duluan. Jadi patokan adalah pokoknya yang pertama mati. Maka langkahnya dalam i'lalnya adalah diganti wawunya menjadi ya. Untuk kemudian ya-nya diidghamkan atau dijadikan satu dan ditasydid. Nah, adapun marmuyun tadi ada i'lal tambahan dengan mengkasrohkan mimnya supaya ya-nya selamat. Soalnya biasanya kalau huruf illat yang terletak setelah harokat dhammah biasanya akan di-i'lal menjadi wawu. Maka untuk menghindari i'lal tersebut, ya diselamatkan dengan cara mengganti harokat dhammah pada mim sebelum ya ini menjadi kasroh, menjadi marmiyun. Itu dia kaidah yang keempat atau al-qaidatur rabi'ah. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan cukup mudah. Untuk video-video mendatang kita akan usahakan ada gambar motion graphic dong, motion graphic. Jadi untuk lebih memudahkan dan lebih mungkin menyejukkan mata. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya sudah menonton sampai pada menit ini. Jangan lupa untuk Anda yang ingin menambahkan contoh ataupun memberikan koreksi seandainya ada salah penyampaian atau salah baca, silahkan drop di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sebenarnya tidak hanya amaliyah tapi juga dalam ranah akidah. Dan ini teman-teman Syahimah Sahamah sudah luar biasa membela akidah Asy'ari Maturidi. Dan pada kesimpulannya, yang pertama para peserta Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34 di Lampung, yang pertama yang harus kita yakini sebagai warga NU bahwa secara umum prinsip Nahdlatul Ulama itu berdiri di atas jalur jumhur, mayoritas ulama.